Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puspita Marta, NIM 1641014. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil tugas akhir saya yang berjudul penerapan metode multiple kriteria decision making dengan model worked product untuk penentuan supplier produk aksesoris sepeda motor pada UD Sumajaya. Profil perusahaan. UD Sumajaya merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang distributor penjualan aksesoris sepeda motor. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2005 dan berlokasi di Jalan Donorejo nomor 42 Surabaya. Salah satu proses bisnis yang dilakukan UD Sumajaya adalah menentukan supplier dari masing-masing produk yang dijual. Sistem pendukung keputusan penentuan supplier. Sistem pendukung keputusan penentuan supplier digunakan untuk menentukan supplier dengan menggunakan metode worked product. Terdapat 9 kriteria yang digunakan antara lain harga, kualitas, jarak, diskon, lama proses pengiriman, modal terkini, pelayanan, pembayaran, dan fleksibel. Pada sistem pendukung keputusan ini terdapat laporan, yaitu laporan penentuan top 5 supplier. Permasalahan beserta solusi. Permasalahan pertama, pada proses pembelian stok saat ini menggunakan harga sebagai aspek dalam penentuan supplier. Solusi, membuat aplikasi penentuan supplier dengan menerapkan beberapa aspek antara lain harga, kualitas, jarak, diskon, lama proses pengiriman, modal terkini, pelayanan, pembayaran, dan fleksibel. Permasalahan kedua, tidak menggunakan metode dalam penentuan supplier. Solusinya dengan membuat aplikasi penentuan supplier dengan menerapkan metode worked product untuk menghasilkan supplier terbaik. Di sini ada diagram IPO aplikasi penentuan supplier. Di sini ada input data produk, data supplier, data harga, data kualitas, data model terkini, dan diproses menjadi maintenance data master. Outputnya berisi daftar data produk, daftar data supplier, daftar data harga, daftar data kualitas, daftar data model terkini. Input dan kedua ada daftar data produk dan daftar data supplier, diproses menjadi penentuan produk pada supplier dan outputnya daftar data produk pada supplier. Selanjutnya input data bobot, perhitungan working produknya ada penentuan bobot, outputnya daftar data bobot. Daftar data bobot diproses menjadi normalisasi bobot dan beroutput hasil normalisasi bobot. Dan input daftar data supplier, daftar data produk pada supplier, hasil normalisasi bobot diproses menjadi penentuan vektor S dan beroutput hasil perhitungan vektor S. Hasil perhitungan vektor S diproses menjadi penentuan preferensi dan beroutput hasil perhitungan preferensi. Selanjutnya daftar data supplier, hasil perhitungan preferensi diproses menjadi penentuan top 5 supplier dan beroutput daftar data top 5 supplier. Yang terakhir, input daftar data top 5 supplier diproses jadi membuat laporan dan outputnya laporan penentuan top 5 supplier. Hasil uji coba. Berdasarkan dari hasil uji coba yang dilakukan, maka tujuan yang telah dirancang melalui desain uji coba secara keseluruhan telah terpenuhi. Hal tersebut dibuktikan pada bagian implementasi sebuah sistem yang menunjukkan ketuntasan dengan melakukan pengolahan data, proses penentuan supplier, yang terakhir pembuatan laporan, sehingga sistem yang dibuat dapat digunakan sesuai dengan fungsi pembuatan, yaitu melakukan proses penentuan supplier dengan metode worked product. Di sini ada persamaan hasil hitung dari Excel dan aplikasi dinormalisasi bobot. Kesimpulan, sistem ini menerapkan beberapa kriteria penentuan supplier antara lain harga, kualitas, jarak, diskon, lama proses pengiriman, modal terkini, pelayanan, pembayaran, dan fleksibel. Yang kedua, sistem ini menerapkan metode worked product untuk menghasilkan top 5 supplier terbaik. Yang terakhir, sistem ini menghasilkan laporan top 5 supplier yang dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam pemilihan supplier. Di sini saya akan menjelaskan tentang
aplikasi tugas akhir saya. Di sini ada dashboard, ada master kriteria, master product, master supplier. Di data kriteria ada harga, kualitas, model, dan di proses penentuan ada top 5 supplier dan perhitungan WP-nya ada penentuan bobot, normalisasi bobot, penentuan faktor S, penentuan preferensi. Di tampilan master kriteria ada nama kriteria sebagai berikut, ada harga, kualitas, jarak, diskon, pengiriman, model, layanan pembayaran fleksibel. Di sini ada detail kriteria dengan detail sangat mahal, mahal, murah, sangat murah dengan masing-masing bobot 1, 2, 3, dan 4. Di sini ada master produk, kita bisa menginputkan produk. Di nama produk contoh rem Mega Pro Red It, kita di sini bisa delete di aksinya. Di master supplier kita bisa menginputkan data supplier. Sebagai contoh nama supplier CV Tugu Permata, ada alamat, jarak, diskon, pengiriman, pelayanan, pembayaran fleksibel, produk, dan aksi. Di produk kita bisa melihat detail produknya dan kita bisa tambahkan untuk detail produknya. Lalu aksinya kita bisa edit dan kita bisa delete. Di data kriteria ada nama supplier, nama produk, harga, dan aksi. Di sini harga ada berbagai macam, ada mahal, sangat murah, murah, mahal, dan seterusnya. Di kualitas juga ada nama supplier, nama produk, kualitas, dan aksinya. Model pun juga sama. Di proses penentuan top 5 supplier kita bisa memilih sebagai contoh rem Mega Pro Red It, kita submit. Nah, setelah itu ada penentuan bobot. Di sini ada nama kriterianya sebagai berikut dan bobot awalnya kita bisa lihat ada sangat mahal, mahal, murah, sangat murah. Di kualitas ada bobot awal tidak baik, cukup baik, baik, sangat baik, dan jarak, jarak jauh, jauh, cukup jauh, tidak jauh, dan seterusnya. Di penentuan vektor sebagai berikut dan penentuan preferensi juga sebagai berikut. Nah, di sini kita akan mencoba proses di top 5 supplier dengan mensubmit semisal rem Mega Pro Red It. Kita submit dan kita tentukan perhitungan BP-nya dengan penentuan bobot semisal harga mahal, kualitas cukup baik, jaraknya tidak jauh, diskonnya 20-30, pengirimannya cepat, model terbaru, layanan ramah, pembayaran transfer fleksibel, mudah. Kita proses, lalu kita lanjutkan di penentuan bobot awal dengan hasil bobot awal seperti ini dan normalisasi bobot sebagai berikut. Lalu kita lanjutkan di penentuan faktor S, lalu kita tekan tombol proses. Nah, di sini ada dari beberapa supplier tersaring 8 supplier sebagai berikut. Lalu kita lanjutkan di penentuan preferensi, lalu kita proses. Setelah kita proses, kita simpan dan langsung tersaring top 5 supplier dengan supplier sebagai berikut dengan nilai yang berbeda-beda. Lalu kita save PDF, hasilnya seperti ini.
Ini adalah laporan top 5 penentuan supplier produk berdasarkan hasil penentuan yang dilakukan oleh sistem seperti ini.